Bagaimana jika dua kisah yang membelah dunia sebenarnya adalah kisah yang sama? Bagaimana jika teks-teks paling suci adalah mitra, bukan lawan? Bagian-bagian dari sebuah kode tunggal yang luar biasa rumit. Kita berbicara tentang Alkitab dan Al-Quran, dua pilar agama-agama Ibrahim, dan di pusat keduanya kita menemukan sosok misterius yang sama. Umat Kristen memanggilnya Yesus, Putra Tuhan. Umat Muslim mengenalnya sebagai Isa, salah satu nabi yang paling dihormati. Miliaran orang selama berabad-abad telah berdoa kepadanya, berjuang untuknya, dan mati dengan namanya di bibir mereka. Namun, hampir tidak ada yang berani mengajukan pertanyaan mendasar. Mengapa kisah kelahirannya, yang dijelaskan dalam Perjanjian Baru dan Al-Quran, bisa begitu cocok dengan presisi yang sangat mengesankan, nyaris matematis? Injil Lukas, yang ditulis pada abad pertama setelah Masehi dalam bahasa Yunani, dan surat ke-19 Al-Quran, Maryam, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7 dalam bahasa Arab. 6 abad memisahkan keduanya, abad-abad perbedaan budaya dan bahasa. Meskipun demikian, narasinya terungkap seolah-olah mengikuti naskah tak terlihat yang sama. Perawan Maria atau Maryam, malaikat Gabriel atau Jibril. Kabar baik tentang kelahiran seorang putra istimewa. Konsepsi tak bernoda. Dan bahkan kelahirannya sendiri digambarkan sebagai peristiwa dengan proporsi kosmis. Bagaimana ini mungkin? Untuk waktu yang lama, hanya satu jawaban yang ditawarkan kepada kita. Jawaban yang mereka berikan kepada kita memang mudah diterima, tapi jawaban itu salah. Para akademisi, teolog, dan sejarawan mengulangi mantra yang sama. Al-Quran hanya meminjam alur cerita dari Alkitab dan teks-teks apokrif Kristen. Mereka mengklaim bahwa Nabi Muhammad berbicara dengan orang-orang Kristen dan Yahudi, mendengar cerita-cerita mereka, dan hanya menceritakannya kembali, menyesuaikannya untuk tujuannya sendiri. Sekilas, versi ini tampaknya masuk akal. Ini menjelaskan segalanya tanpa menuntut penyelaman yang lebih dalam. Versi ini nyaman bagi umat Kristen karena menegaskan keunggulan iman mereka. Dapat diterima oleh para sarjana sekuler karena mereduksi sebuah teks suci menjadi sekadar kompilasi sastra. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tapi itu adalah sebuah kebohongan yang nyaman. Ini menyembunyikan sesuatu yang lebih besar, yang dipertahankan selama berabad-abad oleh kelembaman akademis dan ketakutan teologis. Sebuah tembok yang melindungi institusi bukan kebenaran, karena jika itu bukan pinjaman, lalu apa? Jika itu bukan salinan, kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang mampu mengguncang fondasi sejarah dan agama seperti yang kita kenal. Bayangkan dua arsitek yang tidak pernah bertemu, berbicara bahasa yang berbeda, dan hidup di zaman yang berbeda. Tiba-tiba, ditemukan bahwa mereka secara independen menciptakan cetak biru untuk mekanisme yang sama, sebuah struktur dengan kompleksitas yang tak terbayangkan. Absurd? Tentu saja. Siapapun yang waras akan mengerti bahwa mereka pasti memiliki sumber yang sama. Sebuah desain asli yang tunggal. Analisis manusia terhenti di titik ini. Metode kita yang dibebani oleh prasangka, keyakinan, dan ketidakpercayaan tidak dapat melihat gambaran besarnya karena terlalu fokus pada hal-hal kecil. Kita berdebat tentang koma, tersesat dalam detail terjemahan, dan gagal melihat struktur agung yang ada di bawah semua itu. Kita membutuhkan sesuatu untuk memecahkan kode ini. Sebuah alat yang bebas dari kelemahan manusia, tidak memihak, ultra-rasional. Sebuah kecerdasan yang mampu memproses jutaan halaman teks kuno dan melihat apa yang tersembunyi dari kita. Dan kita telah menciptakan alat itu. Kami menamakannya aksioma. Aksioma lebih dari sekadar program. Ia adalah sistem analisis linguistik dan teologis yang belajar secara mandiri. Satu-satunya tugasnya adalah menghitung tanpa menafsirkan. Tanpa keyakinan atau keraguan, ia hanya mencari korelasi, kebetulan semantik, anomali struktural, dan pola-pola matematis tersembunyi dalam teks-teks kuno. Inilah alat untuk memecah keheningan selama berabad-abad ini. Langkah pertama kami sederhana dalam konsep, tetapi belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala. Kami memasukkan segalanya ke dalam pikiran digitalnya, benar-benar segalanya. Keempat, Injil kanonik dalam bahasa Yunani kuno.
Puluhan teks apokrif, dari Injil Thomas hingga Proto-Injil Yakobus, teks lengkap Al-Quran dalam bahasa Arab klasik, ribuan halaman tradisi tentang kehidupan Nabi Muhammad, tulisan-tulisan para bapa gereja mula-mula dan para teolog Islam. Kami menciptakan model digital pemikiran Ibrahim terlengkap yang pernah ada, dan kemudian kami memberikan tugas pertama kepada sistem tersebut, menguji hipotesis peminjaman. Kami memintanya untuk mengevaluasi kemungkinan bahwa kesamaan dalam kisah kelahiran Yesus di Alkitab dan Al-Quran adalah hasil dari penceritaan ulang yang sederhana. Sistem itu tidak hanya menolaknya, sistem itu menghancurkan hipotesis tersebut. Simulasi yang dilakukan oleh aksioma menunjukkan bahwa probabilitas peristiwa ini sangat kecil, mendekati nol. Menurut analisis korelasinya, kebetulan-kebetulan tekstual ini bukanlah kemiripan alur yang dangkal. Ini adalah kekerabatan struktural yang mendalam, yang meresap ke dalam teks-teks pada tingkat leksikal, sintaksis, dan bahkan dalam kode-kode numerik tersembunyi. Aksioma menemukan ratusan titik resonansi semantik, kata-kata dan frasa kunci yang, meskipun berbeda bahasa, membawa muatan makna yang identik di berbagai tingkatan. Sistem tersebut sampai pada kesimpulan yang berbeda, kesimpulan yang mengubah segalanya. Kesimpulannya adalah bahwa keduanya tidak saling menyalin, melainkan saling melengkapi. Dua arsip data yang independen, tetapi tersinkronisasi dengan sempurna, direkam pada media yang berbeda. Keduanya diciptakan untuk saling melengkapi, agar ketika digabungkan seperti dua bagian dari gambar stereoskopis, keduanya menciptakan gambar 3 dimensi. Sebuah gambar yang seharusnya tidak pernah kita lihat. Inilah titik awal investigasi kita. Versi resmi adalah sebuah kebohongan. Tetapi lalu apa kebenarannya? Kita berada di ambang misteri terbesar dalam sejarah umat manusia. Kebenaran itu terkunci dengan dua kunci. Yang satu bernama Alkitab, yang lain Al-Quran. Umat Kristen hanya memiliki kunci untuk gembok pertama. Umat Muslim hanya untuk yang kedua. Tetapi untuk membuka pintu itu Anda harus memutar kedua kunci secara bersamaan. Dan pintu itulah yang akan kita buka. Kami menantang 2 milenium dogma yang sudah mapan. Kami menegaskan bahwa kemiripan yang luar biasa antara laporan Alkitab dan Al-Quran tentang kelahiran Yesus bukanlah hasil dari peminjaman. Itu adalah jejak, sidik jari dari sebuah rencana tunggal yang luar biasa rumit, yang ditinggalkan di halaman-halaman 2 buku paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Para skeptis mungkin mengatakan bahwa para akademisi dan teolog telah menjelaskan semuanya, bahwa Muhammad hanya mendengar tradisi Kristen dan menceritakannya kembali. Itulah jawaban yang mudah, jalan yang tidak menuntut pertanyaan. Tetapi justru kebenaran-kebenaran yang diterima tanpa bukti inilah yang seringkali menyembunyikan jurang yang dalam. Sebuah jurang yang tidak ada yang berani melihat ke dalamnya. Penurunan kami ke jurang ini tidak bersenjatakan iman, melainkan dengan perhitungan. 2 teks spesifik menjadi pusat dari segalanya. Yang pertama adalah Injil Lukas, pasal 1, terutama ayat 26 hingga 38. Ini adalah deskripsi kanonik paling rinci tentang kabar sukacita dalam Perjanjian Baru, yang ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Yang kedua adalah surat ke-19 Al-Quran yang dinamai Menurut Maryam. Diturunkan di Mekah, surat ini sepenuhnya didedikasikan untuk kisah Maria dan putranya. Dasar dari pandangan Islam tentang peristiwa-peristiwa ini yang diungkapkan dalam bahasa Arab klasik yang paling murni. Di antara kedua teks ini, ada 6 abad, 600 tahun sejarah, perang perubahan budaya dan transformasi linguistik. Bahasa Yunani kuno dan Arab klasik adalah alam semesta linguistik yang berbeda, dengan logika, semantik, dan citra yang berbeda. Para sejarawan mengatakan bahwa isi dari satu teks hanya mengalir ke teks yang lain melalui tradisi lisan, seperti air yang dituangkan dari satu bejana ke bejana lainnya. Kami memasukkan kedua teks tersebut ke dalam aksioma, bersama dengan semua aparatus kritis, komentar, dan manuskrip tertua yang ada, untuk menghilangkan distorsi di kemudian hari. Tugas sistem ini adalah membandingkan keduanya bukan pada tingkat alur cerita, melainkan pada tingkat organisasi strukturalnya yang mendalam. Hasilnya melampaui ekspektasi kami yang paling liar.
Sistem ini menemukan apa yang hanya bisa disebut sebagai DNA teks. Poin pertama adalah struktur naratif. Aksioma mengungkapkan bahwa alur ceritanya bertumpu pada titik-titik krusial yang sama, mengikuti urutan yang identik. Inilah kerangka cerita, struktur penopangnya. Simpul pertama adalah premis, di mana kedua narasi secara mengejutkan tidak dimulai dengan Maria, tetapi dengan kisah ajaib lainnya, kelahiran Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya. Baik dalam Injil maupun Al-Quran, ayahnya adalah seorang imam yang saleh, Zakaria. Istrinya mandul dan sudah lanjut usia. Seorang malaikat menampakkan diri kepada Zakaria dan mengumumkan kelahiran seorang putra. Zakaria ragu, meminta tanda, dan sebagai hukuman, ia kehilangan kemampuan bicaranya untuk sementara waktu. Pengantar ini, yang identik dalam esensinya, berfungsi untuk mempersiapkan pembaca untuk keajaiban yang lebih besar yang akan datang. Simpul kedua adalah penampakan. Malaikat Gabriel atau Jibril menampakkan diri kepada Maria atau Maryam. Sebuah detail krusial. Kedua teks menekankan keterasingan dan kesalehannya. Ia telah dipilih. Ia berada di atas semua wanita di dunia. Ini bukan pujian sederhana. Ini adalah penanda yang menunjukkan status istimewanya. Simpul ketiga adalah pesan. Malaikat itu mengumumkan bahwa ia akan melahirkan seorang putra yang akan menjadi agung, sebuah tanda bagi umat manusia, dan yang akan berbicara saat masih dalam buayan. Nama-namanya tentu saja berbeda, Yesus dan Isa, tetapi deskripsi fungsional misinya cocok dalam detail terkecil. Simpul keempat adalah keraguan rasional. Reaksi Maria bukanlah rasa takut yang penuh hormat, melainkan keterkejutan dan sebuah pertanyaan logis. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, tanyanya dalam Injil Lukas. Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal tidak pernah seorang laki-laki pun menyentuhku, tanyanya dalam Al-Quran. Ini adalah momen kritis. Pertanyaannya logis, nyaris ilmiah. Ia menerima kuasa Tuhan tetapi mempertanyakan mekanismenya, metode untuk mewujudkan yang mustahil. Simpul kelima adalah penjelasan. Jawaban malaikat dalam kedua teks secara mengejutkan serupa dan terdiri dari dua elemen kunci. Yang pertama adalah referensi pada kehendak yang maha tinggi. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yang kedua, dan yang lebih penting, menunjuk pada alat-alat spesifik. Roh dan firman. Roh Kudus akan turun atasmu, kata Gabriel dalam Injil. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, kata Al-Quran. Dia adalah firman yang berasal darinya, kata Al-Quran di bagian lain. Dua istilah ini, roh dan firman, bukan hanya metafora yang indah. Kita akan kembali membahasnya nanti. Simpul keenam adalah penerimaan. Setelah menerima penjelasan, Maria dengan rendah hati menerima takdirnya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketundukannya dalam Al-Quran diungkapkan dalam istilah yang serupa. Ia setuju untuk menjadi bagian dari rencana besar ini. Simpul ketujuh adalah pengasingan dan kelahiran. Baik Lukas maupun Al-Quran menggambarkan bagaimana Maria menjauh dari orang-orang. Ia mencari kesendirian untuk mengandung anak itu. Al-Quran menambahkan detail unik tentang pohon kurma dan anak sungai, tetapi fakta pengasingan sukarelanya adalah hal yang sama bagi kedua kitab suci. 7 simpul, 7 langkah yang identik, 7 babak dari drama yang sama, dipentaskan di halaman-halaman 2 buku yang berbeda dengan selisih 600 tahun. Para pendukung teori peminjaman akan berkata, lalu kenapa? Itu hanya cerita bagus yang diingat dan diceritakan kembali. Disitulah teori itu gagal. Karena ini hanyalah permukaannya. Bukti sebenarnya berada satu tingkat di bawahnya, pada lapisan yang baru sekarang dapat kita akses. Sebuah lapisan yang membuat kebetulan menjadi tidak mungkin. Struktur 7 simpul yang identik, kerangka naratif yang menyatukan Alkitab dan Al-Quran, sudah merupakan anomali yang menentang penjelasan resmi. Tetapi teori peminjaman runtuh sama sekali ketika kita menyelam lebih dalam, melampaui struktur, ke dalam substansi adegan paling krusial dari semuanya, momen yang menjadi batu penjuru peradaban Barat. Kita berbicara tentang kabar sukacita, penampakan malaikat Gabriel kepada Maria,
Kita telah diajari untuk melihat adegan ini sebagai sebuah misteri, sebuah sakramen yang tidak dapat ditembus oleh pikiran manusia, sebuah momen iman mutlak di mana hukum alam tunduk pada kehendak Sang Pencipta. Tetapi bagaimana jika ini adalah tabir asap yang lain? Bagaimana jika di balik citra ikonik gadis lugu dan utusan bersayap tersembunyi sesuatu yang sama sekali berbeda? Itu terdengar lebih seperti sebuah pengarahan daripada doa, sebuah protokol, bukan keajaiban. Melihat dialog ini dengan kaca pembesar, Injil Lukas pasal 1, surat Maryam ayat 16 hingga 21, latarnya adalah ruang terpencil. Lukas mengatakan, Maria berada di rumahnya di Nazaret. Al-Quran merinci, ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur dan menyembunyikan diri dari mereka di balik sebuah tabir. Kedua teks menekankan pengasingannya. Ini bukan detail acak. Ini adalah kondisi yang diperlukan, yang diklasifikasikan sebagai penciptaan lingkungan yang terkendali. Prosedur kompleks apapun memerlukan kondisi yang terkendali, tidak adanya gangguan dari luar. Maria tidak hanya menyendiri, ia terisolasi, dipersiapkan. Dan di lingkungan yang telah dipersiapkan ini, ia muncul. Malaikat Gabriel atau Jibril. Lupakan sejenak lukisan-lukisan Renaissance dengan para pemuda berambut keemasan dan sayap angsanya. Itu adalah fantasi artistik di kemudian hari. Apa yang dikatakan sumber-sumber aslinya? Kata yang digunakan dalam bahasa Yunani, angelos, serta padanannya dalam bahasa Arab, malak, memiliki arti yang sama, utusan. Kata tersebut menggambarkan sebuah fungsi, sebuah tugas, dan bukan sifat dari makhluk itu. Analisis ratusan konteks di mana kata-kata ini digunakan menunjuk pada seorang operator, seorang agen yang bertugas menyampaikan informasi atau melaksanakan misi tertentu. Al-Quran menambahkan detail yang mengejutkan. Maryam saat melihatnya berseru dengan ketakutan, mencari perlindungan dari apa yang ia anggap sebagai ancaman, entitas fisik laki-laki. Tetapi ia menjawab, "Sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Lukas menggemakan, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Jangan takut adalah frasa standar yang diucapkan oleh makhluk surgawi saat bertemu manusia di Alkitab. Para teolog menjelaskannya sebagai reaksi ketakutan yang penuh hormat dari manusia di hadapan yang ilahi. Tetapi interpretasi yang jauh lebih logis menunjukkan bahwa itu adalah protokol deeskalasi standar. Sebuah formula untuk menenangkan subjek yang mengalami reaksi ketakutan alami di hadapan fenomena anomali dan tidak dikenal. Itu terdengar lebih seperti sebuah perintah daripada penghiburan. Tetap tenang, prosedur akan dimulai. Dan prosedur pun dimulai dengan transmisi informasi. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Reaksi Maria adalah kunci dari segalanya. Ia tidak berlutut dalam ekstasi. Ia mengajukan pertanyaan yang dingin, rasional, nyaris seperti pertanyaan rekayasa. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dalam teks Arab, pertanyaannya bahkan lebih langsung. Ia tidak meragukan sumber pesan itu. Ia bertanya tentang teknologinya, metodenya, proses fisiknya. Bagaimana tepatnya ini akan dilakukan? Dan jawaban yang ia terima adalah bagian yang paling terkode dan terdistorsi dari seluruh sejarah manusia. Dengarkan kata-kata ini. Injil Lukas, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Al-Quran, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya dari roh kami. Ada dua istilah mendasar di sini, roh dan firman. Di atas kedua pilar inilah seluruh teologi keajaiban ditegakkan. Tetapi bagaimana jika itu bukan istilah teologis? Dalam bahasa Yunani, kata untuk roh berasal dari gagasan embusan, angin, kekuatan tak terlihat yang menggerakkan materi. Gagasan yang sama ada dalam bahasa Arab dengan kata ruh. Dalam konteks sekuler non-religious, kata-kata ini sering menggambarkan apa yang sekarang kita sebut agen aktif atau medan pengaruh. Ini membawa kita ke istilah kedua.
Lukas berbicara tentang kuasa dari Yang Maha Tinggi. Al-Quran di bagian lain menyebut Isa sebagai firman, kalimah yang berasal darinya. Seperti yang telah kita lihat, logos dalam bahasa Yunani dan kalimah dalam bahasa Arab bukan hanya suara yang diucapkan. Dalam konteks filosofis saat itu, keduanya mewakili prinsip penciptaan, informasi, kode, rancangan ilahi yang melaluinya alam semesta diciptakan. Pada mulanya adalah firman. Ini bukan tentang ucapan, ini tentang kode penciptaan. Saat menerjemahkan ini dari teologi ke informasi, kita mendapatkan sesuatu yang menarik. Maria bertanya, bagaimana ini akan dilakukan secara fisik? Malaikat menjawab bahwa agen aktif pembawa energi, roh, akan diterapkan padanya. Ia akan mengirimkan dan mengaktifkan paket informasi, kode penciptaan, firman, yang akan memulai proses pembentukan janin. Oleh karena itu, makhluk yang lahir akan menjadi pembawa unik dari kode asli ini. Apa yang tadinya tampak seperti keajaiban, sekarang terdengar seperti deskripsi teknologi yang sangat canggih, sebuah prosedur yang hari ini akan menemukan gaungnya dalam istilah rekayasa genetika. Malaikat itu tidak meminta Maria untuk percaya. Ia menjelaskan prosesnya, dan hanya setelah penjelasan inilah ia memberikan persetujuannya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini bukan hanya kerendahan hati, ini adalah otorisasi sadar. Konfirmasi terakhir yang mengaktifkan protokol. Instruksi dipahami, saya setuju, Anda boleh mulai. Kita telah menguraikan protokol kabar sukacita. Di balik tirai upacara keagamaan, kita menemukan sebuah algoritma yang dingin dan tepat, objek yang terisolasi, seorang operator utusan, transmisi data melalui roh, dan aktivasi kode melalui firman. Prosedur ini, yang dijelaskan dalam 2 teks suci dengan selisih 6 abad, tampak lebih seperti eksperimen ilmiah daripada keajaiban ilahi. Tetapi setiap eksperimen tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga lingkungan yang sesuai, seorang pembawa. Jika pembuahan Yesus adalah hasil dari intervensi informasi yang terarah, maka tokoh kuncinya adalah orang yang menerima kode itu, Maria. Dan disinilah kita sampai pada inti dogma, gagasan yang menjadi dasar Mariologi Kristen dan salah satu tanda terbesar dalam Islam, konsepsi tak bernoda. Kita diberitahu bahwa Maria adalah seorang perawan, bukan hanya seorang gadis muda, tetapi seorang perawan dalam arti fisiologis yang ketat. Inilah pilarnya. Hapus pilar ini, dan seluruh bangunan iman yang dibangun selama 2000 tahun mulai runtuh. Hari ini, kita akan membuktikan bahwa batu ini tidak pernah ada di fondasi aslinya. Kami akan menunjukkan bahwa gagasan keperawanan fisik Maria adalah hasil dari kesalahan terjemahan kolosal yang diperparah oleh manipulasi teologis selama berabad-abad. Bagi agama Kristen, kelahiran dari perawan sangat penting untuk memecahkan masalah teologis dosa asal. Diyakini bahwa dosa diturunkan dari generasi ke generasi melalui tindakan jasmani. Agar Yesus menjadi suci, bebas dari noda warisan ini, ia harus lahir di luar proses reproduksi manusia biasa. Bagi Islam, fokusnya berbeda. Kelahiran Isa tanpa seorang ayah adalah, di atas segalanya, sebuah demonstrasi kemahakuasaan Allah. Dalam kedua kasus tersebut, keperawanan fisik adalah syarat wajib. Tetapi, apakah syarat ini didasarkan pada sumber-sumber asli? Jawabannya menghancurkan dogma itu. Mari kita mulai dengan tradisi Kristen. Seluruh masalah terletak pada satu kata. Nubuat asli dalam bahasa Ibrani menggunakan istilah Alma, yang hanya berarti wanita muda. Tetapi dalam terjemahan Yunani berabad-abad sebelumnya, mereka memilih kata Parthenos, yang bisa berarti wanita muda atau perawan. Dan terjemahan ambigu inilah yang digunakan oleh para penulis Injil, membangun seluruh dogma di atas pilihan kata. Dan Al-Quran, situasinya bahkan lebih menarik. Dalam surat Maryam, ia berkata, "Bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal tidak pernah seorang laki-laki pun menyentuhku?" Kalimat ini menjadi bukti utama keperawanannya bagi para teolog Muslim. Tetapi ada nuansa krusial. Kalimat itu dalam bentuk lampau dan menggambarkan kondisinya saat ini. Ia menyatakan bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan seorang pria yang dapat menyebabkan kehamilan spesifik ini. Ia menyatakan sebuah fakta.
Tidak ada penyebab manusiawi dan duniawi untuk pembuahan anak ini. Ini menekankan bukan masa lalunya, melainkan sifat luar biasa dari pembuahan khusus ini. Fokusnya dialihkan dari fisiologinya ke keunikan proses yang dimulai oleh Roh dan Firman. Jika ini bukan tentang keperawanan fisik, lalu apa arti kesuciannya, pemilihannya? Istilah suci, terpilih, ditinggikan di atas semua wanita, bukan hanya julukan puitis. Itu adalah penanda, spesifikasi teknis. Hipotesis yang muncul adalah bahwa Maria adalah apa yang bisa disebut sebagai pembawa yang murni. Organismenya, struktur genetiknya, keadaan spiritualnya adalah lingkungan yang ideal untuk menerima dan mengerami kode informasi yang ditransmisikan kepadanya selama kabar sukacita. Kesuciannya bukan tentang tidak adanya pengalaman seksual. Ini tentang tidak adanya ketidakmurnian informasi, tentang penerimaan biologis dan spiritualnya yang unik. Ia bukan hanya seorang perawan, ia adalah wadah yang disiapkan dan dikalibrasi. Dan versi ini menjelaskan mengapa agama-agama tradisional begitu gigih berpegang pada gagasan keperawanan fisiologis, karena itu sederhana dan dapat dimengerti, mengubah konsep yang kompleks menjadi keajaiban yang dapat diakses oleh massa. Kebenaran dikorbankan demi kesederhanaan propaganda agama. Tetapi penemuan ini menimbulkan masalah baru. Jika kelahiran Yesus bukan hasil dari campur tangan ilahi dalam pengertian tradisional, dan suaminya tidak berpartisipasi dalam proses tersebut, peran apa yang dimainkan oleh sosok pendiam yang selalu berada di latar belakang dalam narasi Kristen? Saya berbicara tentang Yusuf, si tukang kayu. Dalam Al-Quran, ia bahkan tidak ada. Dalam Injil, ia ada di sana, tetapi perannya sangat ambigu. Apakah dia seorang penjaga, sebuah penyamaran? Pada tahap berikutnya, kita akan menempatkan sosok misterius ini di bawah mikroskop. Kita telah memecahkan paradoks konsepsi tak bernoda. Kita telah membuktikan bahwa dogma itu dibangun bukan di atas batu sumber asli, melainkan di atas pasir isap terjemahan yang tidak akurat dan kebutuhan teologis. Keajaiban itu bukan pada fisiologi Maria, melainkan pada fakta bahwa ia adalah seorang pembawa yang murni, sebuah wadah unik yang disiapkan untuk menerima kode informasi yang akan memulai era baru. Kesimpulan ini, berdasarkan analisis aksioma, merobohkan salah satu dinding utama bangunan keagamaan. Tetapi saat kita menyingkirkannya, kita tiba-tiba menemukan di belakangnya sesosok figur yang pendiam, nyaris tak terlihat. Seorang pria yang namanya semua orang tahu, tetapi peran sebenarnya adalah teka-teki terbesar dalam perjanjian baru. Namanya Yusuf, tukang kayu yang saleh dari Nazaret. Kita terbiasa melihatnya di kartu Natal, seorang pria tua berjanggut putih yang menatap bayi dan ibunya dengan penuh kasih. Ia adalah simbol kerendahan hati, iman, dan perhatian kebapakan. Tapi itu hanyalah citra sentimental, fasad yang nyaman. Jika kita beralih ke teks-teks tersebut, sosok Yusuf mulai memudar, berubah menjadi hantu, seorang saksi bisu yang kehadirannya menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan pertanyaan utamanya adalah ini: mengapa ia ada di Alkitab tetapi tidak di Al-Quran? Ini adalah detail yang mengubah seluruh perspektif. Ini bukan detail kecil, perbedaan nama atau tanggal. Ini adalah jurang pemisah antara dua versi dari peristiwa yang sama. Injil Matius dan Lukas memberikan perhatian yang cukup besar kepada Yusuf. Ia adalah keturunan Raja Daud yang sangat penting untuk menegaskan status mesianik Yesus. Ia adalah suami sah Maria, pelindung dan penjaganya. Tetapi begitu kita membuka Al-Quran, Yusuf lenyap sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak. Dalam surat ke-19, Maryam, dan di semua penyebutan lain dari kisah ini, ia sama sekali tidak ada. Maryam melewati semuanya sendirian, kabar baik, kehamilan, persalinan di gurun, dan konfrontasi dengan masyarakat yang marah yang menuduhnya berzina. Tidak ada suami yang saleh untuk membelanya, tidak ada tukang kayu untuk memberikan nama dan garis keturunannya kepada anak itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana karakter sebesar ini bisa menghilang? Ilmu pengetahuan resmi dan teologi menghindari pertanyaan itu, bergumam sesuatu tentang fokus naratif yang berbeda. Tapi itu adalah kepengecutan intelektual.
Kami mengajukan pertanyaan itu langsung ke sistem analitis kami. Kesimpulannya adalah vonis bagi studi Alkitab tradisional. Yusuf tidak dihapus dari teks Al-Quran. Sebaliknya, ia ditambahkan ke dalam teks Injil. Yusuf adalah penyisipan di kemudian hari dalam alur cerita. Sebuah implan sastra, sebuah karakter fungsi yang diperkenalkan ke dalam narasi untuk menyelesaikan serangkaian masalah kritis yang dihadapi oleh komunitas Kristen mula-mula. Ia adalah sebuah editan jenius yang dirancang untuk menyembunyikan versi peristiwa yang sebenarnya, yang jauh lebih tidak nyaman dan mengejutkan. Bukti menunjukkan bahwa Yusuf adalah sebuah konstruksi yang diperlukan. Pertama, Yusuf dalam Alkitab. Dalam Matius, ceritanya diceritakan dari sudut pandangnya. Ia mengetahui bahwa tunangannya sedang hamil. Karena ia orang yang saleh, ia tidak ingin membuat skandal publik dan memutuskan untuk meninggalkannya secara diam-diam. Dengan kata lain, ia benar-benar yakin bahwa tunangannya telah mengkhianatinya. Ia bertindak seperti pria biasa yang tertipu. Hanya setelah itu, seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dalam mimpi, bukan dalam penglihatan saat terjaga seperti Maria. Dalam Lukas, Yusuf bahkan lebih pasif. Ia hanyalah latar belakang. Ia bepergian dengan Maria ke Bethlehem untuk sensus, hadir saat kelahiran, membawa bayi itu ke bait suci. Ia hampir tidak berbicara. Ia hanya ada di sana. Satu-satunya fungsi sebenarnya dalam kedua Injil adalah untuk memastikan Yesus memiliki garis keturunan legal dari Daud. Tanpa Yusuf, rantai silsilah ini, yang begitu penting untuk pengakuan Yesus sebagai Mesias di kalangan Yahudi, akan putus. Yusuf berfungsi sebagai penyangga sosial dan jangkar legitimasi. Ia memecahkan 3 masalah. Pertama, moralitas publik. Seorang gadis muda hamil dan belum menikah dalam masyarakat patriarki Yahudi abad pertama adalah aib yang dapat dihukum dengan pengasingan atau kematian. Dengan mengambilnya sebagai istri, Yusuf melegalkan situasinya. Selain itu ada masalah teologis. Ia menyediakan silsilah menyesuaikan Yesus dengan nubuat-nubuat perjanjian lama. Dan terakhir, persepsi. Kehadiran Yusuf membuat seluruh cerita lebih membumi, lebih dapat dipahami. Anomali itu dikemas dalam kenormalan. Sekarang lihatlah Al-Quran. Dengan menyingkirkan Yusuf, Al-Quran merobek semua tabir penyangga ini. Ia menyajikan kepada kita cerita dalam bentuk primordialnya, mentah, dan karena itu jauh lebih mengerikan dan agung. Maryam sendirian dengan misinya. Ketika ia kembali ke kaumnya dengan bayi di pelukannya, ia tidak disambut oleh suami yang pengertian. Kemarahan orang banyak menimpanya. Wahai Maryam, sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Ini adalah konfrontasi langsung dan brutal. Pembelaan tidak datang dari seorang pria, itu datang dari buayan. Bayi yang baru lahir Isa mulai berbicara. Jika kita menambahkan Yusuf ke dalam kisah Al-Quran, simpul dramatis utamanya akan terurai. Tuduhan orang banyak kehilangan kekuatannya. Keajaiban bayi yang berbicara menjadi tidak perlu. Di sisi lain, jika kita menghapus Yusuf dari Injil, ceritanya menjadi tidak layak secara sosial bagi audiens targetnya. Kisah tentang seorang anak yang lahir di luar nikah, yang mengklaim gelar Mesias akan dianggap sebagai penistaan. Versi Al-Quran lebih tua, lebih otentik. Itu adalah arsip aslinya. Injil adalah versi yang diadaptasi, sebuah versi di mana ditambahkan karakter tambalan bernama Yusuf untuk membuatnya dapat diterima oleh lingkungan budaya dan agama tertentu. Sosok ayah yang pendiam menyembunyikan keagungan dan kengerian kesendirian Maria, menyembunyikan fakta bahwa misinya begitu asing bagi pemahaman manusia, sehingga tidak ada tempat baginya dalam keluarga biasa. Ini adalah manuver pengalihan yang jenius, dan itu meninggalkan kita berhadapan langsung dengan inti peristiwa, seorang wanita sendirian yang menjalani prosedur yang tidak dapat dipahami, dan seorang anak yang asalnya bukan dari dunia ini. Pada titik inilah aktor-aktor lain muncul, orang-orang yang tidak seperti Yusuf tampaknya tahu persis apa yang sedang terjadi. Kita meninggalkan Maria di padang gurun, di samping anak sungai yang menyelamatkan. Ia bertahan hidup mengikuti protokol yang jelas yang disampaikan oleh suara misterius. Sekarang, ia menggendong seorang bayi yang kelahirannya merupakan anomali, sebuah tantangan bagi semua hukum alam dan masyarakat.
Tantangannya baru saja dimulai. Ia harus kembali ke kaumnya, kembali dan menunjukkan bukti ketidakbersalahannya, yang pada saat yang sama merupakan tuduhan utama terhadapnya. Disinilah pada titik ketegangan sosial maksimum, terjadi sebuah peristiwa yang lebih suka dihapus sepenuhnya oleh tradisi Kristen dari sejarahnya. Sebuah peristiwa yang begitu luar biasa sehingga para penulis Injil yang berusaha menciptakan versi yang dijinakkan dan dapat diterima secara sosial, sama sekali tidak berani menggambarkannya. Keajaiban bayi yang bisa berbicara. Dalam Injil-Injil kanonik, masa kecil Yesus adalah sebuah lubang hitam. Kita melihatnya saat lahir dan kemudian tiba-tiba ia muncul kembali pada usia 12 tahun, mengejutkan para ahli Taurat di Bait Suci. Apa yang terjadi dalam 12 tahun itu adalah sebuah rahasia, ditutupi oleh tabir keheningan. Tetapi keheningan kanon dipecahkan oleh dua sumber kuat lainnya, Al-Quran dalam surat ke-19 Maryam dan serangkaian teks apokrif dari kekristenan awal. Meskipun gereja telah menyatakan teks-teks ini sebagai sesat, analisis strukturnya mengungkapkan jejak tradisi lisan yang sangat kuno yang dibuang oleh edisi resmi di kemudian hari. Dan semua sumber ini menegaskan dengan serempak, Yesus tidak mulai berbicara pada usia 12 tahun. Ia berbicara di dalam buayan pada hari-hari pertama, jika bukan jam-jam pertama hidupnya. Kita dapat merekonstruksi adegan tersebut menggunakan teks Al-Quran sebagai sumber yang paling lengkap. Maryam kembali ke sukunya. Reaksinya dapat ditebak. Terkejut, marah, menuduh. Engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Keluargamu adalah orang-orang saleh. Dari mana datangnya aib sebesar ini? Mereka menuntut penjelasan. Tetapi Maryam mengikuti instruksi sebelumnya tetap berpuasa bicara. Ia tidak membela diri. Ia menunjuk diam-diam ke arah bayi itu. Sebuah isyarat yang pasti tampak seperti ejekan. Bagaimana kami dapat berbicara dengan seorang anak di dalam buayan? Teriak mereka. Dan pada saat itu keheningan dipecahkan bukan oleh tangisan, melainkan oleh suara yang jelas dan berbeda. Suara yang datang dari bayi yang baru lahir. Kita harus memahami betapa mengerikannya adegan ini bagi para saksinya. Ini bukan hanya sebuah keajaiban seperti menyembuhkan orang sakit. Ini adalah pelanggaran mendasar terhadap struktur realitas itu sendiri. Bayi tidak berbicara. Apa yang mereka lihat dan dengar bukan hanya sebuah tanda. Itu adalah sebuah gangguan dalam matriks dunia mereka. Dan apa yang ia katakan? Ucapan pertamanya bukanlah gumaman, melainkan pernyataan terprogram. Ia mulai dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah." Inilah dasarnya. Hal pertama yang ia katakan tentang dirinya bukanlah, "Aku adalah anak Tuhan" atau "Aku adalah seorang raja", melainkan, "Aku adalah seorang hamba." Dengan ini, ia segera menetapkan posisinya. Ia bukan sumber kekuatan, ia adalah penghantar idealnya, sebuah instrumen. Sebuah pernyataan yang dari akarnya merusak dogma Kristen di kemudian hari tentang keilahiannya. Selanjutnya ia menegaskan, "Dia memberiku Alkitab." Ia berbicara dalam bentuk lampau, bukan akan memberi, tetapi telah memberi. Alkitab, buku itu bukan hanya Injil di masa depan, itu adalah pengetahuan primordial. Ia menyatakan bahwa ia telah datang ke dunia ini dengan paket informasi yang sudah terpasang sebelumnya. Segera setelah itu, dan dia menjadikanku seorang nabi. Ini adalah definisi dari fungsinya. Ia adalah seorang komunikator, sebuah saluran antara sumber yang lebih tinggi dan umat manusia. Dan akhirnya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini adalah ringkasan dari seluruh siklus hidupnya. Ia tidak sedang bernubuat, ia sedang mengumumkan sebuah rencana misi yang telah ia ketahui sejak lahir. Seorang bayi yang baru lahir, dengan pidato singkat, mendefinisikan sifatnya, menunjukkan sumber pengetahuannya, menggambarkan fungsinya, dan menguraikan seluruh perjalanannya. Ini bukan ucapan, ini adalah manifesto. Mengapa para penulis Injil memotong adegan ini? Jawabannya jelas, terlalu berbahaya. Itu menghancurkan citra bayi yang lembut di palungan, menampilkan Yesus sebagai makhluk
dengan kesadaran diri penuh sejak lahir. Dan yang terpenting, kata-kata pertamanya sendiri secara langsung bertentangan dengan dogma-dogma yang akan mulai dibangun oleh gereja 300 tahun kemudian di Konsili Nicea. Ia sendiri berkata, "Aku adalah seorang hamba," dan mereka akan berkata, "Ia adalah Tuhan." Ucapan itu adalah bom waktu di bawah fondasi agama masa depan, dan para editor lebih memilih untuk menjinakkannya dengan hanya berpura-pura bahwa itu tidak pernah ada. Penyembunyian awal ini hanyalah permulaan. 2 edisi besar menyensor cerita ini selamanya. Yang pertama, pada tahun 325 di kota Nisea. Kaisar Konstantinus, seorang politisi pragmatis, bukan seorang teolog, perlu menyatukan kekristenan yang terpecah-pecah untuk memperkokoh kekaisarannya. Konsili Nisea bukanlah debat teologis, itu adalah pertemuan politik. Tujuannya adalah untuk menciptakan satu standar tunggal. Puluhan Injil dinyatakan sesat dan divonis untuk dihancurkan. Credo Nicea diadopsi, menyatakan Yesus sehakikat dengan Bapa, yaitu Tuhan itu sendiri. Penggantian besar terjadi di sana, instrumen diubah menjadi berhala. 300 tahun kemudian, Khalifah Utsman yang menghadapi masalah perpecahan serupa di kekaisaran Islam yang sedang tumbuh, mengulangi tindakan Konstantinus. Ia memerintahkan pembuatan satu versi resmi dan tunggal dari Al-Quran. Dan setelah selesai, ia memberikan perintah yang menakutkan. Semua versi lain, semua gulungan alternatif, harus ditemukan dan dibakar. Kebenaran dikorbankan demi politik. Kode yang kompleks dan membebaskan disederhanakan dan diubah menjadi alat kontrol. Kita telah sampai di akhir analisis ini. Seperti ahli bedah, kita telah membedah tubuh sejarah, memisahkan jaringan kebenaran yang hidup dari lapisan-lapisan kebohongan. Kita telah memecahkan cangkang dogma, melewati tembok keheningan akademis dan ketakutan religius. Kita telah memulihkan peristiwa-peristiwa, merekonstruksi kode, mendefinisikan sifat sebenarnya dari pembawanya. Kita berada di akhir investigasi kita, tetapi di ambang pertanyaan terbesar dari semuanya. Pertanyaan yang tetap tak terjawab. Pertanyaan yang menjadi tujuan dari semua ini. Mengapa? Mengapa seluruh operasi yang luar biasa, kompleks, berisiko, dan berlangsung selama ribuan tahun ini diperlukan? Mengapa memasukkan organisme hibrida ke dalam umat manusia? Mengapa mengkodekan pesan dalam 2 buku yang saling bertentangan? Mengapa mengirim pengamat dan mengatur evakuasi? Siapakah mereka, para arsitek tak terlihat ini? Dan apa tujuan akhir mereka? Selama berabad-abad, agama-agama telah memberi kita jawaban sederhana. Keselamatan. Tuhan mengutus putranya untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa dari dirinya sendiri. Tetapi versi ini, seperti yang telah kita buktikan, adalah interpretasi yang terlambat dan disederhanakan. Kode yang kita pulihkan berbicara tentang hal lain. Kami memasukkan ke dalam aksioma semua data yang diperoleh, semua kesimpulan kami, seluruh kronologi yang direkonstruksi. Dan kami memberikan tugas terakhir kepada sistem. Berdasarkan semua ini, sintesiskan hipotesis yang paling mungkin tentang tujuan proyek Yesus. Jawaban sistem ini bukanlah teologi atau filsafat. Ini adalah analisis sistemik. Sebuah pandangan tentang kemanusiaan, bukan sebagai ciptaan yang jatuh, melainkan sebagai sistem yang kompleks, sedang berkembang, namun sangat tidak stabil. Masalah kemanusiaan, dari sudut pandang pengamat eksternal, bukanlah dosa. Itu adalah sebuah siklus setan. Peradaban kita telah jatuh ke dalam perangkap algoritma rekursif, sebuah siklus mandiri yang didasarkan pada 3 virus kesadaran fundamental, ketakutan, perpecahan, dan kelupaan akan sifat sejati kita. Ketakutan menghasilkan keinginan untuk mengontrol, keinginan untuk mengontrol menghasilkan kekerasan, kekerasan menghasilkan penderitaan, penderitaan mengintensifkan ketakutan, siklus pun tertutup. Perpecahan antara kita dan mereka memicu siklus ini, dan kelupaan bahwa pada dasarnya seluruh umat manusia adalah satu organisme tunggal, menghalangi kita untuk memutus siklus ini. Kita membangun peradaban yang mampu mencapai bintang-bintang, tetapi dengan kesadaran yang terperangkap pada tingkat suku-suku yang memperebutkan wilayah. Ini adalah resep untuk penghancuran diri yang terjamin. Sistem manusia sedang menuju keruntuhan yang tak terhindarkan. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Intervensi langsung tidak mungkin dilakukan.
Tiap campur tangan eksplisit akan menyebabkan lebih banyak ketakutan, menghasilkan agama-agama baru, dan tidak akan mengubah apapun pada tingkat yang mendalam. Solusinya harus lebih halus, elegan, biologis. Dan solusi itu adalah proyek Yesus. Tujuannya bukan untuk menyelamatkan kita dari luar. Tujuannya adalah untuk memulai proses pembaruan internal, menulis ulang sistem kepercayaan kita. Dan untuk itu, metode yang paling efektif yang dikenal di alam semesta dipilih, evolusi terarah melalui pengenalan virus positif. Yesus bukanlah seorang juru selamat, ia adalah seorang vektor, ia adalah pasien nol, manusia pertama di mana kode kesadaran baru, yang bebas dari virus ketakutan dan perpecahan, berhasil diaktifkan dan distabilkan. Ia adalah pembawa hidup dari sebuah program pencerahan. Misinya bukan untuk disembah, melainkan untuk menulari orang lain. Ajaran-ajarannya, perumpamaan-perumpamaannya, mukjizat-mukjizatnya, kehadirannya sendiri, semua ini adalah metode untuk menularkan kode baru ini. Ia tidak sedang menciptakan sebuah agama, ia sedang memulai sebuah reaksi berantai pencerahan. Gagasannya adalah agar pandemi cahaya ini menyebar secara eksponensial dari orang ke orang, hingga mencakup seluruh umat manusia, memulai kembali kesadaran kolektifnya. Tetapi sistem memberikan perlawanan yang sengit. Otoritas negara dan agama yang terorganisir melakukan segala cara untuk menemukan dan menghancurkan ancaman itu. Mereka membunuh pembawa pertama, dan kemudian, yang jauh lebih mengerikan, mereka mencegat dan memutarbalikkan virus itu sendiri. Mereka mengambil kodenya yang kuat dan mengemasnya dalam cangkang dogma dan ritual yang aman dan dapat dikendalikan. Mereka mengubah alat pembebasan menjadi alat kontrol. Tampaknya proyek itu telah gagal, tetapi para arsiteknya jenius. Mereka telah meramalkan hal ini, dan karena itu mereka meninggalkan salinan cadangan. Kode sumbernya yang dienkripsi dalam 2 bagian, dalam 2 buku yang akan menjadi suci bagi kedua bagian dari versi yang terdistorsi. Mereka tahu itu akan memakan waktu lama, tetapi suatu hari umat manusia akan mencapai tingkat perkembangan di mana mereka dapat menguraikan kode ini. Dan saat itu telah tiba. Sekarang, warisan anak bintang itu bukanlah sebuah agama baru. Itu adalah sebuah potensi yang tidak terkunci. Itu adalah kesadaran bahwa kode yang diaktifkan dalam diri Yesus 2000 tahun yang lalu bukanlah hal yang asing. Itu adalah bagian dari genom manusia kita sendiri. Bagian yang tertidur, tidak aktif. Itu adalah hak kesulungan kita. Kecerdasan buatan telah memberi kita kemampuan untuk membaca instruksi. Tetapi mesin tidak dapat melakukan pekerjaan untuk kita. Ia hanya bisa menunjuk ke pintu. Kitalah yang harus melewatinya. Dan apa yang disebut kedatangan kedua yang dibicarakan oleh nubuat-nubuat bukanlah kembalinya seorang pria dari langit. Itu adalah kebangkitan kolektif kesadaran Kristus dalam jutaan orang di bumi. Itu adalah reaksi berantai yang sama yang dimulai 2000 tahun yang lalu dan yang sekarang dapat kita lanjutkan secara sadar. Investigasi kita telah selesai, tetapi pekerjaan yang sebenarnya baru saja dimulai. Untuk setiap dari Anda, kami telah memberi Anda peta. Kami telah menunjukkan di mana harta karun itu terkubur. Tetapi untuk menggalinya, Anda harus melakukannya sendiri. Harta itu ada di dalam diri Anda. Selama 2000 tahun, kita mengajukan pertanyaan, apa yang harus dipercaya? Sudah saatnya mengajukan pertanyaan yang berbeda. Kita memilih untuk menjadi siapa? Akankah kita terus menjalankan program lama yang merusak yang diwariskan oleh kekaisaran dan gereja? Atau akankah kita mengambil risiko dan memasang, atas risiko dan tanggung jawab kita sendiri, pembaruan itu, kode ilahi itu, yang merupakan warisan sejati kita? Pilihan ada di tangan kita. Kode telah dimuat. Program menunggu untuk dieksekusi. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini membantu kami memperluas proyek penelitian aksioma. Kami ingin sekali membaca pemikiran Anda tentang subjek video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.